Oke, thank you Claire konfirmasinya. Oke, karena udah 16.07 mungkin kita bisa mulai sekarang ya. Yang pertama, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, selamat datang di kelas pengetahuan kuantitatif bersama aku, Kak Gilang ya. Jadi pada kelas kita hari ini itu kita bakal bahas suku banyak nih. Oke, mungkin pepatah bilang kan tak kenal maka tak sayang ya. Aduh. Jadi ada baiknya kita kenalan dulu nih buat yang mungkin baru masuk kelas aku dan belum tahu sama sekali tentang aku gitu. Sebentar. Oke. Oke, jadi kenalin lagi teman-teman. Nama aku Gilang Aditya Nitisara. Aku lahir 24 Mei 2003 di Jakarta. Saat ini aku alhamdulillah lagi berkuliah di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan di Institut Teknologi Bandung. Mungkin itu aja sih ya buat perkenalan singkatnya, buat gambaran tentang aku aja. Oke. Jadi buat pesan-pesan pembuka mungkin ya, biar menyemangati kita pada sore hari ini nih. Mungkin aku mau bilang selamat berjuang buat teman-teman semua. Sekarang udah bulan November, akhir November malah ya. Berarti kalau emang kayak tahun lalu pas April, berapa bulan lagi tuh? 5 berarti ya. 5 kurang bahkan. Mungkin kalau dari aku tetap semangat, tetap dijaga terus semangatnya. Walaupun masih 5 bulan, tapi percaya sama aku, 5 bulan itu udah termasuk waktu yang singkat buat mempersiapkan UTBK. Jadi apalagi mungkin teman-teman ada yang lagi UAS segala macam gitu kan. Nah, karena bentar lagi liburan, itu kalau dari pengalaman aku sama teman-temanku tahun lalu, itu ya ada yang harus dikorbankan lah ya buat tahun ini liburannya, liburan akhir tahunnya. Karena masuk apa ya, perguruan tinggi ini tuh bener-bener ketat. Kalian tuh saingannya udah bukan sedomisili lagi, tapi udah se-Indonesia. Jadi good luck buat kalian semua. Semoga bisa dapat PTN yang diinginkan, bisa dapat jurusan atau fakultas yang diinginkan. Nah, kalau ada quotes nih buat pembukanya. Tidak masalah seberapa lambat kalian berjalan, asalkan kalian itu tidak berhenti. Jadi intinya nggak masalah kalian itu kalau suka ngerasa kok si A itu biasanya progresnya lebih cepat, dia udah materinya sampai sini, sampai mana gitu. Kok aku masih sampai sini? Nah itu mungkin ada lah ya rasa kayak gitu. Tapi kalau dari aku dan teman-teman itu suatu hal yang apa ya, lumrah lah mungkin ya. Karena emang tiap orang kan porsi belajarnya itu udah beda-beda ya. Ada yang emang cepat, ada yang harus pelan-pelan dulu, kayak harus didikte segala macam. Nah itu baru paham. Itu nggak apa-apa banget, asal kalian itu nggak berhenti. Dalam artian kalian nggak cepat nyerah gitu. Kalian udah susah, terus demotivated, terus tiba-tiba nggak lanjut, itu jangan. Iya, ini belum mulai kok, ini baru ngasih ujangan doang, santai-santai. Biar kita semangat dulu guys. Oke, mungkin bisa kita mulai kelasnya ya. Dari kata-kata mutiaranya udah cukup guys. Oke, jadi kita kan bakal bahas yang namanya suku banyak ya. Suku banyak itu bahasa lainnya atau bahasa kerennya itu polinomial. Nah, kalau kalian nanya nih, apa sih definisi sebenarnya dari suku banyak atau polinomial itu? Gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin secara simpel gitu ya, yang mudah dimengerti, suku banyak tuh sekumpulan suku yang tergabung dan mereka tuh dipisahkan oleh operasi tambah atau kurang. Sebenarnya kayak gitu doang. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kayak sekumpulan terms gitu ya. Jadi sebenarnya gitu doang. Untuk kayak ada suku banyak nih.
terus mereka tuh dipisahin sama tanda kurang. Nah, kalau bentuk umumnya nih kalian lihat si AN kali XN itu si suku-suku itu, dan si plus minus segala macam itu si pemisahnya itu. Nah, kalau ada catatan sini tuh, A itu dia koefisien, X itu dia variabelnya, N itu dia derajatnya, atau derajat itu apa, eksponen ya, ya itu eksponennya gitu, atau pangkat gitu. Dan A0 yang terakhir ini, yang dia jomblo tuh nggak ada X-nya, nah itu namanya konstanta. Nah, jadi kalau N di bawah ini dia kayak suku atau koefisien keberapa gitu. Dan si XN ini juga suku keberapa gitu. Mungkin kalian udah familiar banget nih sama suku banyak gitu ya, udah pernah lihat di materi. Suku banyak tuh kelas berapa ya? Aku lupa juga sih. Oke, mungkin buat pengenalan materi gitu aja. Kita lanjut, guys. Nah, jadi ada yang namanya, kalau kita udah tahu nih polinomial itu apa, nah kita bisa mulai masuk ke operasi-operasinya nih. Jadi polinomial itu ada yang namanya, kalau di materi itu pembagian polinomial. Nah, pembagian polinomial itu dia punya yang namanya bentuk umum juga kayak tadi. Nah, bentuk umumnya itu kalau kalian lihat itu ada yang namanya fx, itu akan sama dengan px dikali hx ditambah sx. Nah, kalau aku munculin, nah ini aku kasih panah kali ya. Fx itu dia namanya si suku banyaknya atau fungsinya gitu ya. Px itu adalah hasil baginya. Hx itu kebalik. P itu P sesuai namanya P, berarti dia pembagi. Aduh. H itu sesuai nama berarti hasil. Nah, Sx itu dia sisanya. Jadi kalau kalian punya suatu fungsi nih, suatu fungsi polinomial sih suku banyak, kayak misalnya x kuadrat min 4x tambah 10 gitu misal. Nah, dari si suku banyak ini itu kalian bisa kayak breakdown menjadi beberapa part gitu, menjadi beberapa bagian. Nah, bagian-bagian itu ada yang dinamakan hasil bagi, pembaginya, sama sisa. Nah, nanti mungkin biar kebayang itu aku bakal jelasin lebih lanjut slide selanjutnya. Nah, pembagian polinomial itu dia tuh dibagi jadi dua. Ada yang metode B aja, ada yang metode Horner. Nanti lebih lanjutnya di slide selanjutnya. Nah, ini metode B aja. Kenapa aku namain metode B aja? Karena metode ini tuh mirip atau bukan mirip ya, bahkan kayak sama gitu sama pembagian biasa gitu, pembagian kita pas pertama kali kenal pembagian. Kayak misal 6 bagi 4 gitu. Nah, ini sistematikanya tuh mirip kayak itu. Nah, bentukannya itu kayak gini. Jadi ada fungsi fx. Fungsi fx kita bagi sama px. Ini cara bacanya ya. Nah, ini fungsi fx kita bagi sama px. Nanti hasilnya itu hx, sisanya itu sx. Nah, kalau aku buat contoh gitu ya, apa misalnya ya, x kuadrat min 7x tambah berapa? 12 gitu. Misal. Dia tuh dibagi sama misalnya x min 3 gitu. Nah, berarti itu fx atau si fungsi awal ya, itu si x kuadrat atau yang di dalam tanda bagi ini. Nah, pembaginya itu si x min 3. Nah, kalau tanya nih cara baginya gimana kalau emang mirip, kalian itu kalau mau ngebagi polinomial sama suatu pembagi, kalian tinggal lihat yang paling depannya atau si derajat tertinggi gitu. Nah, dalam hal ini derajat tertinggi itu kan si dua ini ya. Berarti kalian tuh tinggal lihat si ini yang paling depan si x kuadrat, sama pembaginya tuh juga dilihat dari yang paling depan, berarti si x-nya. Nah, kalau udah kayak gini, itu kalian tinggal bagi aja si x kuadrat, kalian bagi. Nah, x kuadrat bagi x berapa? Berarti kan kuadratnya berkurang 1 gitu ya. Berarti kan tinggal x gitu. Nah, si x-nya ini kalian masukin lagi dengan cara kalian kali dengan si pembagi. Berarti kalau aku kasih tanda tuh dia gini. Atau mungkin aku tulis aja ya. Kali bagi.
Nah, gitu. Jadi caranya itu benar-benar tinggal yang di dalam dibagi sama yang di luar. Nanti kan hasilnya taruh atas ya. Nah, nanti yang di atas ini kalian kembaliin ke dalam dengan cara kalian kali. Berarti ini X min 3 kalian kali sama X. Nah, terus kalian taruh bawahnya. X kali X berarti X. Min 3 kalian kali X berarti min 3X. Gitu ya. Terus kalian tambah kayak biasa. Tambah kali kurang. Nah, X berarti kurang X. Ya habis. Min 7X dikurang min 3X. Berarti kan min 3X jadi plus ya. Berarti sisanya min 4X tambah 12. Nah, kalian pakai cara yang sama nih. Buat si min 4X tambah 12, itu kan masih bisa dibagi ya sama si X min 3. Gitu. Intinya tuh, selama derajat atau pangkat si hasil atau pembaginya itu sama dengan fungsi yang kita ingin bagi, itu berarti masih bisa dibagi. Nah, nanti dengan cara yang sama, itu berarti kalian min 4X. Min 4X kalian bagi dengan X. Gitu ya. Set, bagi. Min 4X bagi X, berarti kan X-nya habis ya, saling nge-cancel. Berarti kalian taruh di atas nih, min 4. Nah, biar kita kembaliin ke dalam, berarti kita kali. Berarti min 4 kita kaliin ke pembagi. Min 4 kali X min 3, berarti min 4X. Min 4 kali min 3 itu 12, plus 12. Nah, berarti habis. Nah, kalau aku rapihin, itu bentuknya bakal kayak gini. Nah, kan mirip ya, udah kelihatan gitu bentuknya. Jadi yang di dalam ini namanya fx. Ini si fx-nya atau fungsi awal. Ini si px atau pembagi. Ini hasilnya. Nah, ini sisanya. Gitu. Nah, misalnya nih kita pengen kan tadi kan katanya mirip ya. Coba kita misalnya nih 61 bagi 7 gitu. 61 bagi 7 terdekat 56 bagi 8. 56 5. Nah, kan ini kayak strukturnya tuh mirip ya. Ada yang di dalam pembagi, yaitu si fx, ada si pembagi, ada hasil, sama ada sisa. Nah, sebenarnya buat metode pembagian paling sederhana dari polinomial tuh kayak gini. Jadi kalau aku recap ya, kalian buat strukturnya dulu. Jadi yang di dalam itu si fungsi, yang di luar itu si pembagi. Nah itu, terus yang kalian bagi itu biar kalian nggak bingung, kalian tuh tinggal lihat yang paling depannya gitu. Yang paling depan itu si x kuadrat, yang paling depan itu si x. Nah, itu berarti tinggal kalian bagi. X kuadrat bagi x itu x. Nah, kalau udah dapat yang di atas, kalian kembaliin ke dalam dengan cara kalian kalikan hasil tadi dengan pembagi. Gitu terus sampai sampai sisanya tuh kelihatan. Nah, ini kan sisanya ini udah nggak ada variabel x gitu ya. Atau dia kalau sebenarnya masih ada sih, dia x pangkat 0 gitu ya. Tapi kan ini kalau x pangkat 0 kan 1 gitu. Berarti kita nggak usah tulis. Nah, kalau kalian lihat nih, sisanya dia pangkat 0. Pembaginya dia pangkat 1. Berarti kan sisanya lebih kecil dari pembagi. Nah, itu udah nggak bisa dibagi lagi. Berarti kalian udah stop di situ. Gitu. Set gitu. Nanti ntar kalau kalian kembaliin ke bentuk yang bentuk umum dari pembagian polinom, nanti tuh hasilnya kayak gini. X kuadrat min 7. X tambah 12 itu akan sama dengan, berarti kan tadi kan px kali hx tambah sx gitu ya. Itu akan sama dengan x min 3 kali x min 4 tambah 0. Nah, ini kebetulan sisanya 0, berarti ya kalian nggak tulis juga nggak apa-apa. Nah, itu buat sistematika dari pembagian polinom. Buat metode B aja. Gitu ya. Mungkin buat cara yang pertama ini ada yang mau tanya nggak guys? Atau udah pada khatam nih sama pembagian polinom? Kalau ada yang masih bingung bisa on mic atau dari chat aja nggak apa-apa ya guys. Kalau udah aman juga nggak apa-apa, bilang aman kak. Clear aman. Kalau ada yang masih bingung nggak apa-apa, tanya aja guys. Mungkin yang udah sering ikut kelas aku udah sering aku ingetin ya, kalau
dalam kelas itu nggak ada yang namanya pertanyaan yang bodoh gitu. Jadi semua pertanyaan kalian itu berbobot atau ya emang berdasarkan atas keingintahuan kalian gitu. Jadi jangan takut deh buat nanya-nanya karena nggak bakal dijudge atau gimana guys. Ada yang nanya nih Kak, berarti X-3 itu yang awalnya maksudnya ditulis pertama. Sebenarnya kalau maksudnya dari struktur pembagian yang bawah ini ya. Nah sebenarnya kalau yang bawah ini itu nggak masalah sih kalian mau naruh X-3-nya atau X-4-nya. Sebenarnya sama aja karena kan perkalian itu bisa kalian bolak-balik. Jadi nggak apa-apa, sama aja. Itu coba buat pengenalan dulu. Kurang lebih sama kayak pemfaktoran. Sebenarnya ini kan kebetulan sisanya 0 ya. Nah, kan sisanya 0, bentuknya tuh kayak mirip pemfaktoran. Nanti kalau dia ada sisa kayak misalnya plus sekian, nah itu ntar bentuknya bakal beda. Oke, dia nanya, Kak tadi yang min 4x tambah 12 itu bisa sama dari mana, Kak? Oh ya, kalau itu aku ini. Nah, nanti jadi kan caranya itu kalian udah dapat hasilnya ya. Kalian udah ngebagi x kuadrat sama x, itu kalian dapat x. Nah, terus kalian kali nih si x-nya itu kalian kali ke x min 3 gitu. Berarti kan x kali x kalian dapat x kuadrat, x dikali min 3 kalian dapat min 3x gitu ya. Terus kalian kurang nih, kayak pembagian biasa gitu, kalian kurang min 7x dikurang min 3x, berarti sisa min 4x. 12-nya karena dia nggak dikurangi apa-apa, berarti tetap gitu plus 12. Nah, terus kalian bagi lagi nih min 4x. Si paling depan dibagi si paling depan. Min 4x dibagi sama x. Min 4x dibagi sama x, berarti kan x-nya saling nge-cancel gitu. Dapat kalian min 4 sisanya. Nah, berarti kalian taruh atas nih hasilnya. Berarti min 4. Nah, terus sama kayak tadi, kalian kaliin pembaginya, atau si x min 3, sama hasil bagian, atau tadi itu kan min 4 ya. Nah, itu kalian kaliin. Min 4 kali x min 3. Min 4 kali x itu min 4x, min 4 kali min 3 itu plus 12. Nah, jadi dari situ sih untuk kalau nanya kok apa buat yang bagian itu. Sebenarnya bisa beda, cuma ini kebetulan aku ngambil angka yang sama gitu. Nanti kalau angkanya beda itu nanti bakal bentuknya beda. Nanti sisanya itu nggak 0 gitu. Oke, bisa kita lanjut ya. Nah, ini mungkin yang kalian pernah dengar ya di kelas gitu. Namanya metode Horner. Metode Horner ini dibandingin metode yang tadi mungkin bisa dibilang agak sedikit rumit gitu. Karena emang kita harus tahu gimana cara mengoperasikan si metode Horner ini gitu. Nah, ini aku udah tulis nih, aku udah rangkum gimana caranya menyelesaikan metode Horner. Sebelumnya sorry guys kalau ramai, aku lagi di rumah saudara. Jadi yang pertama itu kalian tentuin dulu koefisien dari polinomnya. Yang kedua, kalian tentuin pembuat 0 dari si pembagi. Terus yang terakhir, tinggal kalian selesaiin Horner. Oke, biar kebayang, itu mungkin kita lanjut ya. Metode Horner. Ini metode Horner ini sangat membantu sih kalau misalnya di bagian polinom. Nah, ini aku udah taruh nih. Ada x kuadrat min 7x kuadrat, x kubik min 7x kuadrat tambah 4x tambah 50. Kalian dibagi sama x min 3. Sebenarnya cara pembagian biasa juga bisa. Cuma kalau kalian pakai metode Horner, itu cara gini. Pertama kalian buat kayak huruf L gede gitu. Gini guys. Set gitu. Kalian buat huruf L gede kayak buat ini mungkin struktur awal dari Horner gitu ya. Nah, terus tadi kan step pertama itu tentuin koefisiennya. Koefisien dari fungsi yang pengen kita bagi. Nah, berarti kan si x kubik bla bla bla. Kita tentuin nih koefisiennya. X kubik koefisiennya berapa? 1. Ini sebenarnya ada 1 cuma nggak ditulis. Koefisien si kuadrat itu min 7. Koefisien si x itu 4. Nah, ini ada konstantanya 50. Nah, itu kalian tulis di struktur Horner ini.
1, min 7, 4, 50. Gitu. Selanjutnya kalian cari, step itu tadi kan kalian cari pembuat 0 dari pembagi. Gitu. Pembaginya ini si X min 3. Jadi kalau kita sama dengan 0, itu X akan sama dengan 3. Nah, berarti pembuat 0 dari si pembagi itu sama dengan 3. Nah, kalian taruh mana? Kalian taruh kiri sini, kiri bawah. 3. Gitu. Nah, ini udah bisa nih. Udah bisa kita mulai operasiin. Terus kalau kalian lihat ini ada prosedur buat melakukan metode Horner. Step pertama, ini kelewatan. Turunin angka pertama. Turunin angka pertama maksudnya apa? Ini bukan turunan ini ya. Maksudnya isi angka koefisien pertama ini tuh kalian tinggal taruh bawah sini. Gitu. Kalian taruh bawah, taruh aja gitu. Set. Kalian taruh. Nah, terus kalian kali si koefisien pertama ini dengan si 3 atau si pembuat 0 dari pembagi. Atau si 3 lah biar gampang nyebutnya. Nah, setelah kalian kali ini 1 kali 3 berarti kan 3. Kalian taruh mana? Kalian taruh bawahnya koefisien kedua. 3. Oh, ini tambah ya. Nah, terus setelah itu ada nih di step ketiga ke bawah itu ditambah. Ke bawah ditambah berarti min 7, kalian tambah sama 3, berarti 4. Gitu. Terus hal yang sama kalian ulang terus. 4 dikali 3, berarti 12. 12 kalian taruh di bawah koefisiennya ketiga, 12. Sama, tambah lagi. 12 tambah 4, 16. 16 kali 3. Sorry, ini min 4 ya. Aduh, sorry. Nah, guys. Berarti ini min 12, ini harusnya min 8. Pantesan kok ada yang aneh. Min 12 tambah 4, berarti kan min 8 ya. Sama lagi, min 8 kali 3 lagi. Set, gitu. Min 8 kali 3 berapa? Min 24. Kalian isi di spot terakhir yang masih kosong. Itu di bawah si koefisien terakhir, atau si konstan tadi. Berarti min 24. Min 50 tambah min 24, berarti sisa 26 ya. Nah, terus kalau kalian nanya, Kak, dari angka-angka ini, gimana cara buat jadi pembagian gitu, atau kayak bentuk pembagiannya. Nah, kalau kalian ingin membuat jadi yang lebih rapi bentuknya, kan ada teori kalau derajat si derajat si fungsi awal, dalam hal ini si 3 nih, hasil pembagian pangkatnya itu selalu lebih kecil dari fungsi awalnya gitu. Jadi kalau kalian punya X min 3, terus kalian ini kan si pembagiannya derajatnya 1 ya. 1 gitu. Nah, itu gampangnya itu hasil dari pembagian, pangkat dari hasil pembagian itu tinggal kalian kurang pangkat si fungsi awal, kalian kurang dengan pangkat si pembaginya gitu. Berarti nanti hasil dari pembagiannya itu bakal berderajat 2. Itu buat kayak teori dasar hasil pembagian ya. Intinya tuh hasil dari suatu pembagian atau pangkatnya itu akan selalu lebih kecil dari pangkat dari fungsi awal. Nah, cara tahu pangkat berapanya gimana? Itu tinggal kalian kurang aja. Jadi X kubik dalam fungsi awal ini X kubik itu dikurang sama pangkat pembaginya, atau pangkat pembagian ke 1. Berarti tinggal kalian kurang aja. 3 kurang 1. Nah, itu berarti X kuadrat. Nah, berarti kalian udah tahu nih, oh ternyata hasil bagiannya tuh X kuadrat, hasil tertingginya. Berarti kan kalau kalian terusin, itu bakal bentuknya gini, X kuadrat. Kalau bentuk suku banyak pada umumnya gitu, AX kuadrat tambah BX tambah C gitu ya. Nah, kalau kalian lihat, ini ada 3 angka nih, ya kan? Ada 1, min 4, sama min 8. Nah, itu adalah hasil dari pembagian yang sebelah kiri ini. Nah, ini tuh kalau aku bilang kayak apa ya, koefisiennya lah gitu ya. Koefisien dari si persamaan polinom ini, persamaan kuadrat ini. Berarti
kalau kalian tulis A itu sama dengan 1 berarti X kuadrat, B itu min 4 berarti min 4X, C itu min 8 berarti min 8 gitu. Nah, ini 26 ini apa ketinggalan nih? Nah, si jomblo ini itu namanya sisa. Berarti kalau kalian pengen buat seperti apa namanya? Bentuk umum dari pembagian polinom, berarti kan ini hasil ya. Ini hasil, ini pembagi, ini sisa gitu. Nah, berarti bisa kalian bentuk lagi tuh yang kayak tadi si fx sama dengan hx kali px tambah sx. Nah, itu buat metode Horner, guys. Sebenarnya emang agak panjang sih, cuma kalau kalian misalnya udah kebiasa, itu kalian tuh udah bisa cepat gitu. Nah, berarti kan nanti tinggal kalian breakdown koefisiennya, gitu. Kayak 1, 7, 4, 50 gitu. Terus koefisien pertama kalian turunin. Nah, dari koefisien pertama kalian kali dengan pembuat 0 dari pembagi. Dalam hal ini 3. 3 kalian kali dengan 1, itu hasilnya 3. Nah, kalian taruh di bawahnya koefisien kedua. Ke bawah itu ditambah, berarti min 7 tambah 3, min 4. Kalian kali lagi, taruh lagi, tambah lagi. Kalian kali lagi, taruh, tambah, gitu, terus sampai paling ujung. Gitu ya. Nah, nanti kalian bisa bentuk dari keempat angka ini menjadi hasil bagi dan sisa pembagiannya. Gitu. Oke, mungkin agak panjang atau agak kecepatan. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh banget nih yang masih bingung sama metodenya. Tahu dibagi X min 3 dari mana? Oh, ini dari, biasanya sih emang udah dikasih tahu ya dari soal gitu. Jadi ntar tuh kayak fungsi ini dibagi sama fungsi ini. Terus kayak gunakanlah metode Horner. Biasanya kayak gitu. Kan tadi 26-nya buat apa? Oh ya, mungkin aku tulis aja ya. Yang ini hasil. Ini juga hasil. Si 26, karena tadi hasil pembagian kita kan itu persamaan kuadrat ya. Dan persamaan kuadrat itu cuma butuh 3 angka kan. Si A, B, sama C. Nah, tapi kita dapat ada 4 angka nih si 26. Nah, ini yang namanya sisa. Sisa pembagian. Kak, boleh ulang kenapa tadi itu X kuadrat? Oke. Nah, jadi cara tahu hasil bagi itu X kuadrat, itu sebenarnya gampang banget. Kalian lihat aja si paling depan. Lagi-lagi si paling depan tuh kalian lihat ya. Si dalam hal ini itu adalah X kubik sama X gitu ya. Nih, kalian buletin aja kayak gini. Nah, itu terus kalian tinggal kurang aja nih si apa namanya? Eksponennya atau pangkatnya gitu. Kan dia kan kalau X kubik 3. Kalau pembaginya itu X, itu ada 1 nih sebenarnya. Set gitu. Nah, terus kalian tinggal kurang aja. 3 kurang 1. Dapatlah hasil pembagiannya 2. Mungkin bisa juga kayak gini. Misalnya X kubik ya, awalnya gitu. X kubik bla bla bla. Mau dikali sama X kuadrat bla bla bla. Nah, nanti hasil bagiannya itu berupa X. X doang gitu ya. X bla 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 gitu. Caranya sama. 3-nya kalian kurang sama 2-nya. Gitu sih. Kak, berarti yang X kuadrat yang di belakang 7 itu didiemin aja. Iya, didiemin aja. Sebenarnya kita cuma butuh koefisiennya aja ya. Nah, jadi tinggal kalian ambil nih, kalian colong koefisien dari soal. Dalam hal ini dia 1, min 7, 4, sama 50. Nah, terus kalian tinggal taruh ke struktur metode Horner. Terus diapain sisanya? Ya, sisa tergantung soal sih ya sebenarnya. Saya ditanya, berapakah sisa pembagian X kubik min 7X bla bla dibagi X min 3? Ya, berarti kalian jawabnya 26. Tapi kalau yang ditanya hasilnya, kalian jawabnya si X kuadrat min 4X min 8. Gitu. Jadi SX itu sisanya 26, hasilnya itu sekian, pembaginya itu FX. Ya, benar. Kayak gitu. Benar banget, Febri.
Ini namanya metode Horner, guys. Emang agak ribet sih. Oke, mantap Claudia. Sebenarnya intinya ya balik lagi ke soalnya ya. Si pembuat soal itu minta apa? Kalau minta hasil ya kalian kasih hasil. Minta sisa ya kalian kasih sisa. Gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi guys metode Horner? Atau kalau yang merasa udah aman, boleh juga aman. Oke. Santuy. Aman-aman. Oke, kita lanjut ya metode Horner. Semoga kelar kelas ini kalian udah tidak ada beban sama metode Horner. Tinggal diperbanyak aja guys. Kalian misalnya nemu soal pembagian polinom, kalian coba pakai metode Horner. Itu coba-coba aja, ntar kebiasa sendiri. Oh, ini ada ininya, lupa. Nah, ini teorema sisa. Jadi setelah kita tadi kan pembagian-pembagian nih. Nah, selanjutnya kita masuk ke teorema-teorema, guys. Nah, kalau aku bilang ya, teorema itu salah satu komponen yang penting banget dalam membantu kalian ngerjain soal. Terutama kayak soal-soal HOTS di UTBK gitu. Sorry. Nah, teoremanya ini apa? Isinya apa aja nih? Yang pertama itu bunyinya, jika fx dibagi sama x min k, atau dalam hal ini x min k biasa gitu ya. Nah, sisa dari pembagian itu adalah fk, atau kalian tinggal masukin k-nya ke dalam fungsi eksponennya, fungsi polinomnya. Gitu. Nanti ya, biar kebayang aku contohin. Terus yang kedua itu, kalau fx dibaginya sama ax min b gitu. Jadi x ini dia punya koefisien gitu. Nah, berarti kan sisanya itu nanti bakal f b per a. Nah, terakhir, jika fx itu habis dibagi sama x min k. Oh, ini aku kurang. X min k atau ax min b. Berarti sisanya itu 0 gitu. Karena dia kan ya habis dibagi gitu. Jadi sama kayak tadi. Kayak yang fx. Oh, fungsi komposisi ya. Ya, kurang lebih mirip. Kalau aku tulis contohnya ya, biar kebayang gitu maksudnya. Jadi kayak gini guys. Oh, sebenarnya bisa kita pakai yang tadi sih. Nah ini ya, x min 3. Ini sebenarnya kalau metode Horner itu kayak metode lamanya. Kalau buat nyari sisa gitu ya. Nah, kalau buat nyari sisa ini salah satu metode yang paling cepat guys. X min 3 min 7x kuadrat tambah 4x tambah 50. Nah, gitu. Min 7. Nah, gitu. Yang ditanya, ini dibagi x min 3. Intinya kan sisa. Nah, kalau ditanya sisa, kalian nggak pakai metode Horner atau metode yang B aja tadi, itu nggak apa-apa. Kalian pakai teorema sisa aja, guys. Nah, teorema sisa kan tadi bunyinya, kalau si fx, kalian bagi sama x min k, ini ya. Nah, dalam kasus ini, k-nya itu si 3, gitu. 3 itu sama dengan k. Karena kan bentuknya udah sama ya. X min k, X min 3. Berarti bukan min 3 ya. Ini jangan sampai kebalik. Kecuali nanti kalau misalnya dibagi sama X plus 3. Gitu. Berarti kan karena teoremanya itu dia bilang X min K, sedangkan yang pembagiannya itu X plus K, berarti kalian harus buat K itu sama dengan, berarti kalau sini min K sama dengan 3. Nah, nanti kalian buat K-nya itu adalah min 3. Nah, tapi dalam kasus ini, dalam kasus soal yang tadi itu, kebetulan bentuknya itu udah sama. Dia X min K, dia X min 3. Berarti kalian tinggal samain aja. K sama dengan 3. Oke, berarti kalau kita pakai teorema pertama, tinggal kalian masukin aja guys, si K. Berarti kan K-nya 3 ya. Berarti F 3. Atau kalian sisanya sama dengan F3. Berarti kalian tinggal substitusi aja X dengan 3 gitu ya. Berarti dalam hal ini 3 kubik min 7 kali 3 kuadrat tambah 4 kali 3 tambah 50.
Nah, kalau kalian sekilas nih, kan udah nggak ada variabel gitu, udah nggak ada X gitu. Nah, itu artinya kalian udah dapat sisanya. Tinggal kalian sederhanain aja. X kubik itu berapa? 27. 3 kuadrat, 9. 9 kali 7, min 63 ya. 4 kali 3, 12. Tambah 50. Berapa nih? 77 tambah 12, 89. 89 kurang 63. 26 ya? 26. Nah, sama kan? Sisa dari X kubik bla 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 dibagi X min 3. Kalau kita pakai teoremnya sisa, yang mana itu tinggal substitusi pembuat nol dari pembagi ya, dalam hal ini kan 3 ya. Itu kalau tinggal substitusi ke persamaan awalnya, dapatlah sisanya 26. Nah, daripada ribet nih metode Horner bla 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 kita nah kalian bla 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 gitu. Saat kalian tulis koefisien terus kalian kali tambah bla bla dapat 26. Ya, hasilnya sama sih. Cuma kalau kalian lihat tadi kan perbedaan pengerjaannya jauh banget ya. Kalau si teorema sisa ini kayak langsung dapat gitu. Nah, itu kalau ditanya tentang sisa pembagian, guys. Kalian pakai teorema sisa aja udah. Tinggal kalian masukin. Nah, ini sama halnya kayak yang poin kedua nih. Kalau aku hapus ya ini, ya sebenarnya tinggal diganti aja sih. Misalnya bentuk ini dibaginya misalnya ya 2x min 5 gitu. Ya udah berarti kalau kalian ingin cari pembuat 0, itu kan berarti 2x min 5 sama dengan 0. Terus pindah ruas bla 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 berarti sisanya x 2x 5-nya pindah kanan ya berarti 2x sama dengan 5 gitu ya. Terus dapat lagi x sama dengan 5/2. Nah, berarti X ini dia akan sama dengan K karena dia udah sama-sama minus. Berarti 5/2 itu tinggal kalian masukin ke persamaan awal. Nah, kita dapat sisanya, guys. Kak, mungkin nggak kalau pembagiannya itu ada pangkatnya juga, entah pangkat 2. Oh, mungkin. Sebenarnya pembagi itu asal dia nggak lebih atau asal dia itu nggak sama dengan pangkat dari fungsi awal ya si F3 ini, itu bisa guys. Nih. Jadi kalau kalian mau misalnya X kuadrat bla bla bla, X kubik dibagi X kuadrat, itu bisa. Asalkan nggak sama dengan X kubik ini. Kalau X kubik itu setahu aku nggak bisa sih. Mungkin ntar aku cross check dulu ya. Itu bisa. Sebenarnya kalau kayak gitu agak lebih ribet sih. Karena kan dia kalau teorema sisa ini kan dia itu terkhusus sama yang derajatnya 1 ya. Karena kan itu nanti membuat nolnya cuma 1. Nah, nanti kalian tinggal masukin aja. Kalau derajatnya 2 itu, oh ini ada nih di bawah nih. Lupa. Nah, ini derajatnya 2 nih, si yang tadi nanya ya. Ini kan kalau kalian kaliin itu X kuadrat bla 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 gitu ya. Nah, ini aku udah tulis nih. Jika fx, misalnya kita ambil lah si inilah gitu ya. Ini fx. Gitu. Nanti itu dibagi sama X min A kali X min B. Atau ya derajat 2 lah. Baginya pangkat 2. Gitu. Nah, sisanya tuh bentuknya bakal kayak gitu, guys. Agak rumit sih ya dilihat-lihat ya. Nanti kalian buat itu kayak gini. Ini, sorry, kebalik nih. Ini harusnya X min B. Ini, salah nulis, guys. Itu harusnya X min B, A min B. Nah, ini harusnya B min A nih. Aduh, sorry guys. B min A itu. Nah, bentuknya tuh bakal kayak gini. Agak panjang sih. Oke. Jadi, kalau aku recap, buat 2 poin pertama, itu X min ketika Fx dibagi sama X min K atau AX min B, itu tinggal kalian masukin ya. Kalian cari dulu pembuat 0 dari si pembagi gitu. Kayak misal tadi X min 3, berarti pembuat 0 kan ketika X-nya 3. Nah, itu
akan sama dengan K-nya. Nah, si K-nya ini tinggal kalian masukin ke fungsi awalnya. Sama halnya dengan AX min B. Berarti kalau kalian sama dengan 0, itu ntar bentuknya bakal B per A gitu ya. Nanti kalian tinggal masukin aja. B per A pangkat 3 min 7 kali B per A kuadrat, bla bla bla. Itu kalau mau nyari sisa. Kayaknya kalau aku lihat di contoh soal juga banyak sih, kayak misalnya jika fx dibagi dengan sekian bersisa sekian gitu. Nanti ditanya apa. Nah, itu biasanya pakai teorem sisa buat nyarinya. Buat pengerjaannya gitu ya. Nah, ini nih yang bawah ini yang warna kuning itu ketika kondisinya kayak yang tadi aku bilang tuh, ketika pangkat dari pembaginya itu lebih dari satu, pangkat 2 gitu ya. Nanti dia bentuknya tuh bakal lebih ribet kayak gini. Nggak apa ya, nggak langsung dimasukin gitu. Jadi sisa dari fx atau sx gitu ya, itu akan sama dengan x per a per b min a dikali fb. Fb ini ya fx kalian masukin kalian substitusi x dengan b gitu. Ditambah x min b per a min b dikali fa gitu. Ya panjang sih ya. Nanti mungkin buat pembuktiannya bisa aku kasih deh di bakal tulis deh nanti di PPT. Biar ada bukti konkret kalau teorema ini tuh berfungsi gitu ya. Itu kayak kali sekawan. Sebenarnya enggak sih, karena kita tuh kayak pengerjaannya tuh masing-masing gitu. Jadi kalau aku tulis ya, nah ini nanti tuh kalian x min a per b min a kalian kaliin dulu gitu. Nanti x min b per a min b juga kalian kaliin dulu. Kayak gitu. Nanti muncul sisanya. Muncul hasil sama sisa. Nanti mungkin biar lebih jelas bisa sih aku kasih kayak contohnya gitu ya. Oke, buat teorema sisa gitu aja sih guys. Kayak tinggal dimasukin dapat sisanya. Oke, ada yang mau nanya guys? Atau kalau mau lanjut juga boleh. Kita ke teorema selanjutnya nih buat membantu. Atau kalau aman juga boleh bilang. Dan Kak. X min K. Oh, yang pertama ya. Oke, jadi kalau aku recap, yang pertama nih, misalnya aku hapus ya sini. Aku hapus dulu. Oh, buat yang ketiga, sorry. Oke, jika fx habis dibagi sama x min k, maka sisanya itu pasti 0. Kayak mungkin aku tadi yang contoh soal pertama banget tuh, x kuadrat min 7x tambah berapa tadi? Tambah 12 ya? Tuh. Kan dibaginya sama x min 3 tuh. Sama juga. Nah, coba kalian masukin deh. 3 gitu. Kan pembuat 0 dari pembuat 0 dari x min 3 tuh 3 ya. Coba kalian masukin. X kuadrat berarti 9. Min 7 kali 3 berarti 21 tambah 12. 9 tambah 12 itu 21. Min 7 kali 3 min 21. Nah, itu 0. Jadi, kalau kalian masukin dan hasilnya 0, itu namanya si x min k itu adalah faktor dari fx. Kayak gitu, guys. Buat poin ketiga. Aduh, sorry. Kelupaan tadi ya. Thank you udah ngingetin ya. Gitu aja, guys, buat yang ketiga. Sebenarnya itu kayak nyambung sih sama teorema selanjutnya, teorema faktor. Oke, mungkin bisa kita lanjut ya. Oke, paham. Kita lanjut dulu. Nah, ini teorema faktor, guys. Jadi, teorema faktor itu, kalau bunyinya itu kayak suatu angka yang dapat menyebabkan
fungsi polinom bernilai 0 gitu. Nah, itu namanya adalah faktor dari fungsi tersebut. Kalau kalian bayangannya itu sama kayak tadi ya. Ketika x min 3 itu ketika x kuadrat min 7x tambah 12 dibagi sama x min 3 gitu. Itu kan sisanya tuh 0 ya. Nah, berarti si x min 3 itu adalah faktor dari si x kuadrat bla bla tadi itu. Nah, mungkin poin-poin di teorema faktor itu ada dua ya. Jika x sama dengan a adalah akar dari fx, maka fa adalah 0. Nah, ini muncul kata baru nih, akar gitu. Akar itu apa? Kalau akar ini, akar gitu. Dia ini itu adalah angka yang kalau kita substitusiin hasilnya 0. Sebenarnya angka sama faktor ini yang suka kebalik-balik ya. Sebenarnya gampangnya itu gini, kalau yang namanya akar itu dia bentuknya konstanta gitu. Jadi cuma angka gitu. Kayak misal akar itu kayak si K tadi. Nah, itu namanya akar. Nah, kalau faktor itu dia masih ada X-nya. Jadi kayak misalnya X min 3 atau X plus 3 gitu. Itu namanya faktor. Nah, kalau yang akar ini itu jika XA adalah akar dari fx, maka ketika kita substitusiin A-nya ke dalam fungsi, itu udah dipastikan sisanya itu adalah 0. Bukan sisa. Hasil dari polinom itu adalah 0. Itu buat poin pertama. Buat poin kedua nih, jika FA sama dengan FB sama dengan 0, maka Fx itu dapat dipastikan habis dibagi oleh X min A dan X min B. Ini dikali ya, bukan X min A kali X min B. Tuh. Berarti mungkin aku kasih contoh aja ya. Mungkin mungkin aku kasih tips dulu deh. Tips buat nyari akar gitu ya. Kan ini dalam mencari kata baru nih, akar. Nah, tips cara nyarinya gimana? Biasanya tuh kalau kalian kayak misalnya fungsi kuadrat atau fungsi linear itu kan udah bisa udah kelihatan gitu ya. Kayak misalnya x min hitam ya. Kayak misalnya x plus 5 gitu. Berarti kan akarnya min 5. Kalau dia x kuadrat min berapa misalnya? Min 6x tambah 6 gitu ya. Jangan 6 deh. Min 4 min 8 gitu ya berarti ya. Nah, berarti kan ini akarnya itu dia itu ada 4 sama 2 gitu ya. Nah, yang susah itu ketika fungsinya kubik atau fungsi pangkat 3. Misalnya nih, ada x kubik tambah 2x kuadrat tambah 2x tambah 1. Nah, kan susah ya kalian nyari membuat 0 dari si fungsi kubik ini. Nah, kalau cara nyarinya tuh ada tipsnya guys. Yang pertama ya, nggak bisa nulis. Oke. Caranya itu gini. Yang pertama itu kalau koefisien genap, ini jumlah koefisien genap sama dengan jumlah koefisien ganjil, maka akarnya itu udah dipastikan selalu min 1. Salah satu akarnya itu min 1. Gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini nih, koefisien genap berarti kan sin 2. Koefisien genap itu kan berarti yang kedua sama yang keempat gitu ya. Berarti kan dalam hal ini adalah si 2 sama si 1. Gitu. Jumlahnya kan 2 tambah 1, 3 ya. 3 gitu. Nah, terus koefisien ganjil yang mana? Yang pertama sama yang ketiga. Gitu. Nah, ini ada satunya kan, cuma nggak ditulis. Yang pertama 1, yang ketiga itu 2. Kalau ditambah, 1 tambah 2 adalah 3. Nah, sama nih. Karena udah sama, berarti kalian udah ngantongin satu akar dari si persamaan kubik ini, guys. Dan akar itu selalu min 1. Kayak gitu. Nanti buat nyari akar-akar lainnya, itu kalian bisa cari kayak gini. Mungkin aku terusin dulu deh. Buat ini ya, buat apa namanya? Tips kedua. Tips kedua itu gini.
ketika jumlah dari koefisiennya, ketika jumlah koefisien sama dengan 0, itu udah dipastikan akarnya adalah 1 harusnya. Ya, 1. Kalau aku kasih contoh berapa ya? Misalnya nih, x kubik min 2x kuadrat tambah tambah x gitu ya. Jangan ini nih 5 gitu. 5x kubik min 2x tambah x minus 4 gitu. Oh, putus-putus ya? Sorry, yang lain bisa konfirmasi udah aman belum? Atau masih putus? Oh, nggak putus. Oke. Oke, mungkin aku bisa lanjut ya. Aman-aman. Oke, thank you guys. Oke, lanjut nih. Misalnya nih, ada 5x kubik min 2x kuadrat tambah x min 4 itu. Kalau kita pakai poin 2 ya, ketika jumlah koefisiennya itu sama dengan 0, maka akarnya itu selalu 1. Salah satu akarnya itu sudah dipastikan nilai 1 gitu. Nah, kalau kita pengen pembuktian, itu kan tinggal masukin aja. Berarti kan ini fx ya, fx. Nah, ketika ini gini deh, set gitu. Ketika f1 berarti kan 5 kali 1 kubik dikurangi 2 kali 1 kuadrat ditambah 1 dikurang 4 gitu ya. Berarti kan ini 5 kurang 2 tambah 1 min 4. 5 kurang 2 3, 3 tambah 1 4, 4 kurang 4 0. Nah, 0. Berarti terbukti guys. Berarti kalau kalian nemu suatu persamaan kubik yang emang susah buat kalian faktorin gitu ya. Kan biasanya kalau persamaan kuadrat udah kebiasa gitu, kita udah kebiasa. Nah, kalau kubik ini kalian bisa pakai cara yang ini. Dan ini bakal berguna buat mencari akar-akar yang lainnya. Kalau aku taruh sini gitu misalnya gitu. Kalau aku ambil contoh yang ini, berarti kan 5x kubik min 2x kuadrat tambah x min 4. Nah, kalau kalian nanya nih, Kak, cara nyari akar lain selain si 1 gimana gitu? Kalian bisa pakai pembagian. Tadi kan kalau kita punya akarnya 1, berarti kita dapat faktor ya kan? Kan akar dan faktor itu kayak tadi itu berhubungan ya guys. Akar dan faktor itu berhubungan. Kayak akar itu bentuk sederhana dari faktor. Nah, karena di akarnya 1, berarti faktornya atau bentuk dari faktornya itu adalah x min 1 gitu. Nah, berarti tinggal kalian bagi 5x kubik bla 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 dibagi sama x min 1. Nah, kalau kita pakai kesepakatan tadi, berarti kan ini pangkat 3, ini pangkat 1, tinggal kalian kurang, berarti nanti hasilnya itu adalah hasil bagian x kuadrat bla 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 gitu. Nah, nanti dari x kuadrat bla 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 ini, nah itu biasanya bisa kalian pecah lagi guys. Nah, dari situlah kalian bisa dapat akar-akar yang lain gitu. Kalau emang nggak bisa dipecah, berarti emang akarnya cuma 1, yang adalah si 1 itu gitu. Itu buat tips dari aku sih guys. Kalau kalian nemu persamaan kubik terus susah gitu cara faktorinnya gimana gitu. Nah, pertama kalian tes dulu nih apakah dia akarnya min 1 atau 1 dengan cara kalian lihat koefisien. Kalau jumlah koefisiennya 0, nah kalau kalian pakai yang pertama nih yang kayak x kubik tambah 2x, kan kalau kalian tambah itu nggak 0 ya. Berarti kalian lanjut ke poin selanjutnya gitu. Koefisien genap sama dengan koefisien ganjil. Nah, ternyata sama nih, sama-sama 3 gitu jumlahnya. Berarti akarnya itu min 1. Nah, berarti kalau ditanya, kayak sebutkan akar-akar dari x kubik tambah 2x bla gitu. Kalian udah ngantongin si min 1. Cara nyari yang lainnya, itu kalian pakai pembagian polinom. Bisa pakai metode Horner, bisa pakai metode Biajat tadi. Dengan
faktornya itu adalah X plus 1. Ya. Karena dari X min 1 ini kan kalau kita bentuk faktornya itu X plus 1. Itu guys. Nah itu teorema faktor tuh. Ini juga penting nih buat nemenin teorema sisa. Biasanya tuh kalau ada teorema sisa, kalian pakai teorema faktor. Gitu. Biasanya ya. Kadang juga teorema sisa doang, teorema faktor doang. Gitu. Oke, ada yang bingung nggak? Atau aku kecepatan? Boleh banget tanya di chat kayak biasa guys. Bingung di bagian ini kak? Gitu. Yang merasa udah aman juga boleh bilang konfirmasi di chat. Benar. Jadi buat ada yang nanya nih, berarti buat nyari faktor yang satunya lagi atau faktor yang lain gitu ya, bisa pakai pembagian. Iya benar. Sebenarnya bebas ya. Kalau kalian nyaman yang metode biasa, kalian pakai itu. Kalau kalian nyamannya pakai Horner juga bisa boleh. Nanti dari pembagian atau kita pengen nyari faktornya lain, itu pasti akan muncul hasil dari pembagiannya. Ini sama kayak tadi nggak sih kak, yang dikurang sama yang dibagi. Yang kurang yang dibagi, yang mana tuh? Hamizah, yang kurang yang bagi. Ntar aku lupa. Sorry. Waduh, 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 waduh. Nah, yang kurang lebih begitu yang mana tadi? Aku kok lupa ya. Oh, iya, ya. Kita pakai persetujuan yang itu. Jadi, kalau kita udah dapet faktor awalnya itu, kalau yang tadi ya, X min 1 atau X plus 1 gitu. Berarti, sisa yang lainnya itu adalah selalu, nggak selalu sih. Kalau dia X kubik dibagi sama X, nah itu baru selalu X kuadrat. Gitu. Iya, benar, bisa. Sudah yang nanya, terus X tambah satunya tadi buat apa? Oh, itu buat pembaginya. Jadi kan tadi kita udah dapat nih akarnya min 1 gitu. Terus kita pengen nyari nih faktor lainnya apa. Nah, cara nyari faktor lainnya itu kita bagi si ini ya sama akarnya. Nah, tapi kan kita nggak bisa nih ngebagi 1x² cuma dibagi min 1 gitu. Nah, biar bisa kita bagi, kita bentuk jadi bentuk faktornya gitu. Ketika akar dari suatu fungsi itu min 1, kita bisa bentuk menjadi sebuah faktor, jadi X plus 1. Gitu. Nah, nanti baru bisa tuh, X kubik bla 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 dibagi X plus 1. Gitu, kurang lebih. Kalau di TBK atau ujian mandiri muncul nggak Kak soal polinom? Kalau aku lihat dari buku latihan ya, 2020 itu muncul polinom, sama 2019. Cuma mungkin memang presentasinya nggak terlalu sebanyak yang lain. Cuma buat persiapan juga ya. BTW ini buat saintek atau sosum. Ini kalau polinom itu setahu aku di pengetahuan kuantitatif juga bisa sih. Terlepas dari saintek kan udah pasti ya di matematikanya. Matematika saintek itu kan pasti ada polinom. Cuma setahu aku PK itu ada polinom. Jadi berguna juga ini buat yang sosum. Gitu guys. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, kita bisa lanjut ya guys ya. Oke. Nanti kalau masih ada yang mau pertanyaan, mungkin bisa disimpan dulu ya. Kita lanjut. Teorema udah nih. Selanjutnya. Nah, ini akar nih. Ini sebenarnya sengaja aku buat saling runtut gitu karena emang mereka tuh saling berhubungan ya. Si sisa, teorema sisa, teorema faktor, sama akar-akar polinom. Nah, biar kalian kebalik, akar-akar dari suatu fungsi itu adalah ketika kita masukin ke fungsi, itu
hasil dari fungsinya sama dengan 0 gitu ya. Sama kayak tadi, si x kubik tambah 2x kuadrat tambah 2x tambah 1 itu salah satu akarnya itu kan min 1. Nah, itu kalau kalian substitusi min 1 ke fungsinya, itu hasilnya bakal 0 guys, di fungsinya. Nah, itu yang namanya akar. Nah, akar-akar polinom ini itu ada bisa dibilang cara cepat mungkin ya, cara cepat nyari akar gitu. Nah, caranya tuh gini. Bukan cara cepat nyari akar, cara cepat nyari operasi akar gitu. Jadi X1 sama X2 ini maksudnya adalah akar pertama sama akar kedua gitu. Nah, makanya aku bagi dua nih. Ini ada yang untuk derajatnya 2 atau untuk fungsi berpangkat 2. Nah, itu kan kalau fungsi pangkat 2 berarti akarnya selalu 2 gitu, selalu ada 2. Ya, intinya jumlah akar itu akan sama dengan jumlah dari pangkatnya. Bukan jumlah akar akan sama dengan pangkat tertinggi dari suatu fungsi tersebut gitu. Jadi kalau kalian punya fungsi kuadrat, ya berarti akarnya ada 2. Kalau kalian punya fungsi pangkat 3, nanti akarnya bakal ada 3 gitu. Nah, cara biasanya nih sering muncul yang kayak gini nih. Diberikan sebuah fungsi, misalnya x kuadrat tambah 2x tambah 1 gitu. Ya, tulis dulu deh. X kuadrat, jangan 2x deh. Jangan tambah 1 deh. X kuadrat tambah 2x min 1 gitu. Nah, ini kan kalau kalian mau faktorin, nggak bisa ya. Mesti pakai rumus ABC itu. Nah, kan muncul nih di apa namanya, kayak kalau di pemfaktoran itu, kalau kalian mau faktorin, bukan, diskriminannya itu kan nggak memenuhi buat bisa kita faktorin secara cepat gitu ya. Makanya kita harus pakai rumus ABC. Nah, karena kita rumus ABC itu lama, biasanya operasi dari akar itu bisa kalian pakai rumus yang ini. Nah, misalnya soalnya kayak gini. Diberikan suatu fungsi kuadrat gitu ya. X kuadrat tambah 2x min 1. Jika x1 adalah akar pertama dan x2 adalah akar kedua, berapakah x1 tambah x2? Nah, itu kan kalau kalian nggak tahu, mungkin kita sebutnya teorema juga lah ya. Kalau kalian nggak tahu teorema ini, kan ribet tuh ya. Kalian cari dulu pakai rumus ABC, bla bla, ntar dapat akar 1, terus ntar dapat akar 2, terus kalian tambah lagi. Itu kan lama ya. Nah, kalau kalian tahu min B per A ini, itu kayak cuma hitungan detik itu udah dapat guys. Berarti ntar kalau kita buat bentuk umumnya ax kuadrat tambah bx tambah c gitu ya. Berarti kalau x1 tambah x2 itu kan dia min b per a ya. Nah, berarti kalau kita samain b di sini itu yang nempel sama x. Nah, dalam kasus kita yang nempel sama x itu adalah si 2 gitu. Nah, yang kalau a-nya itu yang nempel sama x kuadrat. Berarti 1 gitu kan. Set gitu. Nah, berarti langsung dapat min B per A itu adalah min 2 per 1 atau min 2. Gitu, guys. Langsung dapat tuh. Berarti kalau ditanya berapakah jumlah akar dari x kuadrat tambah 2x min 1? Langsung lah min 2. Kalau yang ditanya itu perkalian, berapakah akar 1 kali akar 2 kali akar 2? Nah, itu berarti C per A. C-nya di sini adalah min 1, guys. Nah, ini aku tulis deh, ini A, ini B, ini C ya. Berarti kan C per A berarti ini min 1, A-nya 1. Berarti X1 kali X2 itu min 1. Ini selalu berlaku ya. Coba lagi deh nih. X kuadrat min 8X, ini 2 deh. 2X kuadrat min 8X tambah 1. Nah, kalau aku tanya nih, X1 tambah X2-nya itu berapa, guys? Ada yang mau bantu? Kalau pakai cara min B per A tadi. 4. Nah, ya benar. Ada yang min 2, 4. Nah, jadi caranya itu, karena kan kita pakai yang awal ya, yang plus nih, X1 tambah X2, berarti kan kita bakal pakai min B per A. Nah, kalau aku
berikan nama, 2 ini adalah A, min 8 ini adalah B, 1 ini adalah C. Gitu. Berarti X1 tambah X2 itu kan adalah min B per A. Nah, kita udah tahu nih kalau B-nya itu adalah 8, A-nya itu adalah 2. Berarti minus B, B itu tadi min 8, per A, A itu adalah 2. Berarti 8 per 2 sama dengan 4. Nah, gitu guys. Ya, nah kalau dikali baru benar. Kalau dikali, baru tuh kan C per A ya. C per A berarti C-nya 1, A-nya 2. Berarti C per A 1 per 2. Berarti perkalian akarnya itu setengah. Gitu. Nah, kalau yang derajat 3 nih, baru nih agak ribet. Dia ada selain pertambahan sama perkalian akar, itu ada gabungan dari perkalian dan pertambahan itu. Nah, kalau aku hubungin ya, ini tuh sama kayak ini, dia tuh sama kayak ini. Nah, yang tengah ini itu adalah kayak apa ya? Kayak kriteria lain dari suatu fungsi yang pangkatnya 3. Nanti akar-akarnya itu kayak bisa dikombinasiin gitu, guys. Nanti X1 kali X2, X1 kali X3, X2 kali X3. Nanti kalau kalian tambah, hasilnya akan selalu C per A gitu. Kalau aku tulis di sini kan kalau bentuk umum dari pangkat 3 itu berarti kan AX kubik tambah BX kuadrat tambah CX tambah D gitu ya. Nah, nanti hasilnya nanti prosedurnya sama aja guys. Nanti kalau kalian nemu suatu bentuk fungsi kubik, nanti kalian tinggal kasih nama gitu ya, kayak ini gitu. Kalian taruh di bawahnya mungkin jangan lupa A, B, C, D gitu. Terus yang ditanya apa? Misalnya ditanya adalah berapa penjumlahan dari akar-akar dari fungsi tersebut gitu. Tinggal langsung kalian masukin aja. Min B per A dapat. Terus kalau misalnya perkaliannya berapa? Min D per A, berarti yang paling ujung kanan dibagi ujung kiri kasih minus. Min D per A. Gitu guys. Sebenarnya ini masih berlanjut ya sampai terakhir enggak gitu. Akan ada rumusnya gitu. Cuma yang paling sering muncul adalah derajat 2 sama derajat 3. Nah, biasanya sih yang tengah ini kalau pembuat soalnya iseng doang itu bakal keluar tuh. Cuma selama dulu aku latihan soal itu kayaknya hampir nggak pernah sih. Yang selalu keluar itu yang derajat 2 sama derajat 3, itu pun derajat 3-nya kalau nggak tambah-tambahan perkalian. Itu. Jadi ini mungkin bisa kalian apa ya? Ya buat kalau cara cepat bisa kalian ingat sih ya. Intinya tuh kalau dia pertambahan itu selalu min B per A. Kalau dia perkalian itu selalu yang paling kanan dibagi yang paling kiri gitu. Koefisien paling kanan dikali koefisien paling kiri. Cuma bedanya kalau dia derajat 3 itu ada minusnya. Gitu aja sih guys buat akar-akar. Apa buat operasi akar gitu. Mungkin ada yang mau nanya guys? Mungkin buat yang baru tahu tentang cara ini bakal berguna banget sih. Karena beberapa soal itu kadang muncul kayak gini. Min B per A, C per A gitu. Oke, kalau udah aman mungkin bisa konfirmasi guys. Atau kalau ada yang mau nanya juga boleh. Kita tunggu beberapa menit lagi ya. Oke, Claire aman. Mas aman. Oke, sip. Bisa kita lanjut kalau gitu ya. Nah, ini dia. Ini mungkin contoh soalnya. Oh, mungkin sebelum ke sini aku ke sini dulu. Pilihin dari nomor 1 dulu deh. Nah, ini. Ini contoh soal nomor 1 ya, tahun 2006. Aku ngambil dari buku Wangsit. Kalau kalian tahu ya, aku latihan soal. Ini nggak promosi guys. Kebetulan aja aku pakai buku itu. Soalnya kayak gini, jika diketahui fx adalah sekian, ada gx adalah sekian. Nah, terus jika gx itu dibagi dibagi x min a, itu sisanya 1. Nah, berapakah kalau fx dibagi dengan faktor yang sama, yaitu x min a? Antara 2, 1, 0, min 1, atau min 2. Gitu ya. Nah, mungkin buat contoh soal ini, aku bakal kasih kalian, sebelum aku bahas itu, aku kasih kalian waktu dulu ya, sekitar 1 menit.
Nanti bakal setelah itu baru kita bahas. Oke, mungkin 1 menit udah bisa dimulai dari sekarang, guys. Oke, udah 1 menit, guys. Mungkin buat yang udah dapat jawaban bisa disimpan dulu ya. Nah, nanti kita bakal bahas bareng-bareng gitu. Bukan nanti, sekarang gitu ya. Buat yang masih ngerjain nggak apa-apa, coba kerjain dulu. Nanti kalau mau keep up, boleh ya. Nah, sebelumnya seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, itu aku bakal kasih tips dulu nih. Kasih tips buat ngerjain soal-soal polinomial gitu ya. Yang pertama itu adalah, tips pertama itu, kalian dari beberapa submateri yang udah kejelasin tadi, itu kalian cari kata kuncinya, kata kunci dari soal. Kalau aku lihat di sini, kita kan udah dapat fungsinya ini, fungsi fx, fungsi gx. Jika gx dibagi dengan ini bersisa 1. Nah, ini kata kuncinya nih, guys. Bersisa 1, jangan ini deh, merah deh ya. Bersisa 1 sama dibagi x min a gitu. Itu kata kuncinya dari soal gitu. Nah, terus tips kedua itu kalian itu harus apa ya? Kayak udah memproyeksikan nih kira-kira si soal ini mau ngarah kemana gitu, atau soal yang diminta soal ini apa gitu. Nah, yang di sini kan kasusnya yang diminta itu adalah gimana kalau fx itu juga dibagi dengan x min a gitu, berapa sisanya gitu. Nah, itu buat uh, tips kedua ya. Nah, nanti dari tips 1 dan 2 itu kalian bisa lengkapin dengan tips ketiga. Tips ketiga itu apa? Tips ketiga itu adalah kalian lengkapin info-info yang kalian udah dapat di tips 1 dan tips 2 dengan cara kalian apa ya, asosiatifin dengan teorema-teorema yang udah kalian pelajarin gitu. Jadi misalnya gini, di tips 1 tadi kata kuncinya itu bersisa 1. Oh, bersisa 1. Terus di sub materi polinomial tadi itu ada teorema sisa. Nah, itu kalian bisa hubungin tuh. Mungkin bisa kalian asumsiin, oh mungkin ini nanti bakal pakai teorema sisa gitu. Nah, nanti kalau udah kayak gitu, baru deh kalian bisa mulai ngerjain soalnya. Oke, mungkin kita bisa langsung bahas ya. Pertama nih, kita kerjain dulu si gx dibagi dengan xa sisanya 1. Nah, itu kan berarti kita bisa pakai teorema sisa ya, guys. Teorema sisa karena ini kebetulan pembaginya itu berderajat 1 atau x min a gitu ya, tulis deh. X min a gitu. Berarti kan kita pengen nyari k-nya ya, atau pembuat nol lah. Berarti kan ini kalau kita sama dengan 0, berarti a atau k, ini deh, k sama dengan a gitu ya. Itu jangan sama dengan 0. Sama dengan k aja, biar nggak bingung, guys. Nah, gini. Kita udah dapet nih, x min, k-nya itu sama dengan a. Nah, berarti kalau kita pakai teorema sisa, dengan sisanya ini kan 1 ya di soalnya. Ya, x dibagi x min a itu sisanya 1. Berarti kita tulisnya kayak gini, guys. Sx atau sisa dari fx itu akan sama dengan itu g ya, sorry. G, ini biar rapi deh.
kalian bisa tulisnya tuh kayak gini. G dari A itu. Ketika G disubstitusikan A, hasilnya adalah 1. Nah, ini kan teorema sisa yang tadi ya. Ketika pembuat nolnya itu, bukan pembuat nol, ketika dibagi dengan X min A, maka sisa dari Fx adalah Fa gitu. Nah, kita bisa pakai teorema sisa itu di soal ini. Jadi ketika kita substitusi Gx dengan A, hasilnya adalah 1. Nah, berarti Gx itu kan berarti ini sama dengan A kubik tambah 2 kali A kuadrat tambah 2 kali A tambah 2 gitu ya. Tambah 2. Ya benar. Nah, ini nanti hasilnya adalah 1. Berarti kalau kita rapihin, bentuknya kayak gini guys. A3 tambah 2A kuadrat tambah 2A. Ini satunya aku ke kiriin, tambah 1 gitu ya. Nah, kan di sini kan yang diminta soal itu kan ketika fx dibagi dengan x min a gitu ya. Nah, tapi kita aja nggak tahu nih a-nya berapa gitu kan. Berarti yang diminta soal adalah, oh lu cari berapa a-nya gitu. Baru lu bisa nanti bagi fx. Nah, kalau kita udah tahu kayak gitu, berarti kita arahin nih dari info yang ini, gimana caranya kita dapat a gitu ya. Nah, kalau kalian lihat bentuknya, kan ini kan suatu fungsi kubik ya, suatu fungsi berderajat 3 sama dengan 0, berarti a itu sama dengan akarnya gitu kan, atau pembuat nolnya gitu. Nah, kepake kan nih teorema dari bagaimana cara mencari akar atau tips dari bagaimana cara mencari akar di fungsi berderajat 3 gitu. Kak, yang duanya nggak di bawah apa gimana? Dua yang ini ya, 2A tambah kepencet terus. Yang ini ya, kalau yang ini tadi aku pindah ruas ini. Kan tadi kan ketika kita udah pakai teorema sisa, kita udah masuk ini A. Kita udah substitusi X dengan A gitu ya. Dapat nih A kubik tambah 2A kuadrat 12 sama dengan 1. 1 ini kan sisanya ya. Nah, biar jadi sebuah fungsi yang sama dengan 0, itu aku pindah ruasin satunya ke kiri. Nah, berarti kan jadi min 1. Nah, nanti dari 2 ini karena dikurang 1, jadi tinggal sisa 1 gitu. Yang itu kan? Ya. Oke, kita lanjutin ya. Nah, tadi tips dari aku itu kan ketika kita punya fungsi kubik, gimana cara nyari akarnya gitu. Nah, coba deh. A kubik tambah 2A kuadrat tambah 2A tambah 1. Wah, ini faktornya gimana gitu ya. Susah kan kalau nggak terbiasa. Kalau yang mungkin ada yang imba di sini mungkin saset-saset kelar gitu. Nah, tapi kalau kita pakai tips aku yang 2 biji tadi ya. Coba ya kita breakdown gitu. Kita pakai tips mungkin yang ganjil genap gitu dulu ya. Atau mungkin kalian bisa lihat sekilas juga bisa nih. Misalnya kalian pengen mastiin buat yang tips pertama itu kan ketika jumlahnya itu 0, maka akarnya itu adalah 1 gitu ya. Nah, terus kalian lihat sini, oh dia tandanya plus semua nih. Terus kalau kalian udah lihat sekilas tandanya plus semua, berarti kan dia nggak mungkin jumlah koefisiennya nggak mungkin 0 gitu ya, karena nggak ada minusnya gitu. Berarti kalian lewatin aja tips yang itu. Berarti kemungkinan lain adalah ketika jumlah ganjil sama dengan jumlah genap. Nah, gitu. Kita lihat nih, koefisien ganjil itu adalah 1 sama 2 ini ya. Ini sama ini. Koefisien genap berapa? 2 sama 1. Sama nih. Ya kan? 1 tambah 2 itu 3. 2 tambah 1 itu juga 3. Nah, kalau masuk tuh ke tips 2, berarti akar dari A atau nilai A itu akan sama dengan min 1. Nah, gitu guys. Buat pengerjaannya gitu kan. Berarti kan kita udah dapet nih yang diminta soal. Oh, kita udah dapet nih A-nya min 1 gitu. Nah, baru deh uh, kita bisa kasih apa yang soal minta gitu. Si soal tuh minta gini. Kalau fx dibagi, ini kita ubah aja deh. Ini kita ubah jadi x plus 1 gitu ya. Karena kan ini dia x min a gitu. Dan a min a berarti min a min 1 berarti x plus 1 gitu ya.
Iya, A-nya min 1. Karena tipsnya tadi kan ketika jumlah ganjil sama dengan genap, itu berarti akarnya itu sudah dipastikan salah satunya adalah min 1. Gitu. Nah, berarti dapat nih A-nya min 1. Nah, terus berarti kita bisa pakai teorema sisa untuk fx ini guys, karena kan dia yang diminta tuh sisa ya, bukan hasil atau nilainya gitu. Berarti kalau kita pakai teorema sisa, bunyinya gini kan, gitu kan. Ketika fx dibagi sama x min 1, maka sisanya adalah plus 1. Maka sisanya adalah f min 1 gitu. Nah, berarti f min 1 itu berapa? F min 1 itu ya udah tinggal kalian masukin aja. Kan fx itu adalah x pangkat 4 tambah x kubik min 2 ya. Berarti kalian tinggal masukin min 1 ke dalam fungsi fx ya. Berarti min 1 pangkat 4 tambah min 1 pangkat 3 minus 2 gitu. Berarti kan 1 pangkat 4 itu tetap. Nah, jadi 1, min 1 pangkat 3 jadi min 1, terus dia min 2. 1 kurang 1 kurang 2 itu jadi min 2. Nah, berarti jawabannya adalah yang E. Nah, gitu guys. Jadi intinya, buat pengerjaan, kalau kalian lihat kunci kata dari si soal itu adalah misalnya sisa gitu, ada kata sisa aja, udah itu kalian langsung asosiasiin dengan teorema sisa gitu guys. Kalian bakal kepake banget kan, tinggal substitusi nilai A-nya ke GX, dapat persamaan sisa gitu. Dari persamaan sisa kita pakai tips nyari akar buat fungsi kubik, dapat A-nya nih min 1 gitu. Yang ditanya soal itu sisa lagi tuh. Nah, kita teorema sisa lagi. Berarti cara nyari sisanya tinggal kalian substitusiin si A ke dalam fx gitu. Berarti min 1 pangkat 4, min 1 pangkat 3 sama min 2. Berarti sisanya adalah min 2. Itu guys. Ada pertanyaan mungkin atau kecepatan? Ada yang masih bingung? Aku buka sampai sekitar 3 menit atau 2 menit gitu ya. Masih bingung matematikanya. Kak, tadi yang awal X min K gimana? Oh, gini. Tadi kan kita tahu kalau keterangan soal itu adalah jika GX dibagi dengan X min A, sisanya 1 kan. Nah, terus kalau kita pakai teorema sisa, kan bunyinya jika Fx, jika Fx dibagi X min K, maka sisanya itu adalah Fk. Nah, gitu kan. Nah, berarti kan kita pengen nyari nilai K-nya gitu, atau nilai kayak ya pembaginya gitu ya. Nah, berarti tinggal kita samain aja X min A sama dengan X min K. Berarti K-nya itu adalah A. Nah, berarti tinggal kita masukin ya ke GX-nya gitu. Tinggal kita substitusiin, terus kita dapat sisanya itu adalah 1. Nanti biar si fungsi kubiknya ini bernilai 0, atau kita biar bisa cari akarnya gitu ya, kita bisa pindah ruasin si satunya ini ke kiri gitu. Terus selanjutnya kayak yang tadi udah kita bahas bareng-bareng. Itu kurang lebih. Jadi kita biar apa ya? Biar teorema sisanya itu jalan. Kurang lebih gitu aja sih buat X min K-nya itu. Oke, mantap. Ada yang mau nanya lagi? Atau ada yang udah aman? Cara nyari A. Oh, sama nih ya. Oke, cara nyari A. Cara nyari A itu berarti yang si A sama dengan angka ini ya. Oke. Jadi gini guys. Kalau aku tonton dari awal gitu ya. Tadi kan kita udah dapat ketika GX-nya itu sisanya 1 gitu.
Berarti kan kita udah dapat A-nya itu kita substitusin sebagai X. Nah, berarti kan jadi A kubik tambah 2 bla 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 gitu ya, sama dengan 0. Nah, dari sini nih, yang aku panah nih, ini, kan kita dapat bentuk suatu fungsi kubik gitu ya, suatu fungsi kubik yang sama dengan 0 gitu. Berarti kalau kita udah dapat sama dengan 0, cara nyari akarnya atau pembuat 0 itu gimana gitu kan? Atau si A ini gitu. Nah, cara nyari itu kita bisa pakai tips yang aku kasih tadi tuh, yang ada dua tuh. Ketika jumlah koefisien ganjil, mungkin aku tulis di atas ini ya. Yang kita pakai ya, jumlah koef ganjil sama dengan koef genap. Maka akarnya itu sama dengan min 1 gitu. Dalam hal ini kalau tadi kita recap, akar itu adalah suatu angka yang kalau kita masukin ke fungsi itu akan nilai fungsinya adalah 0 gitu ya. Nah, ini udah ketentuan nih, akarnya itu selalu min 1 gitu. Nah, terus kita lihat nih di fungsi yang kita punya, A kubik tambah 2A kuadrat tambah 2A tambah 1. Kita lihat koefisien yang ganjil ya. Berarti koefisien di yang pertama, yang ini, sama yang ketiga, yang ini. Itu ganjil lah. Berarti koefisien pertama itu 1, koefisien ketiga itu adalah 2. Nah, itu buat yang ganjil. Mungkin kalian tambah dulu aja. 1 tambah 2. Nah, ini 3 nih yang bawah nih. Nah, terus yang genap, kita lihat lagi. Yang genap itu berarti suku kedua sama suku keempat. Berarti yang ini sama yang ini. Koefisiennya berapa? Yang kedua itu 2, yang keempat itu 1. 1 gitu ya. Nah, 2 tambah 1 kan juga 3 nih. Nah, karena kita memenuhi jumlah koefisien ganjil sama dengan koefisien genap, maka akarnya itu atau suatu nilai yang bernilai 0 ketika kita masukin itu adalah min 1. Nah, makanya itu A-nya atau ini kan dalam hal ini akarnya itu adalah min 1 gitu. Makanya dapat yang paling bawah nih, A sama dengan min 1 gitu. Kurang lebih gitu cara nyari A-nya. Kalau genap sama genap atau ganjil sama ganjil. Genap sama genap atau ganjil sama ganjil, maksudnya gimana tuh? Nilainya atau gimana? Koefisiennya. Sebenarnya buat ketentuannya itu, kalau selama jumlah dari koefisien ganjil itu sama dengan jumlah dari koefisien genap doang sih, biar berlakunya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Menjawab gak bisa? Atau aku salah nangkep? Oh, sorry, mungkin gini. Maksud dari koefisien ganjil sama genap, mungkin ada ya, takutnya ada yang salah nangkep ya. Koefisien ganjil itu bukan satu, kayak koefisien yang nilainya 1, 3, 5, 7 gitu. Tapi suku, nah ini aku tambahin deh. Suku ganjil, nah ini. Suku genap gitu. Nah gitu, jadi bukan angka ganjil, bukan angka genap ya, tapi suku yang ganjil sama suku yang genap. Iya benar. Jadi buat yang ketika koefnya ganjil sama dengan koef yang genap itu baru berlaku. Oke, mantap. Oke, ada yang mana lagi? Ada yang masih bingung? Atau kecepatan di beberapa part gitu? Kalau koef ganjil sama genap beda, gimana cari A-nya? Oh iya, oke. Nah, kalau beda ini kita bisa ngetes dari tips yang kedua ya. Aduh, taruh mana ya? Kita taruh di bawah deh ya. Ya, aku taruh bawah nih. Cara nyari kalau ganjil sama beda yang genap itu ada tips kedua ya. Biar aku ulang lagi. Tips kedua itu adalah ketika jumlahnya doang, jumlah koefisien itu sama dengan 0, maka
akar itu akan sama dengan 1. Itu cara nyari buat yang kalau ganjil atau genapnya beda. Kalau misalnya tips 1 tambah tips 2 nggak memenuhi nih, dia ganjil genapnya beda, jumlah koefisiennya nggak 0. Nah itu sebenarnya ada cara ketiga sih. Cara ketiga itu kalian lihat dari apa yang namanya, kayak faktor dari ini, faktor dari si derajat tertinggi gitu. Nah derajat tertinggi ini kan pangkat 3 ya. Nah itu kalian lihat faktornya berapa. Kayak misalnya kalian punya persamaan 8, misalnya 8x kubik gitu. Berarti kan 8 ini faktornya 1, 2, 4, sama 8 kan. Nah nanti ini yang agak lama nih kalau yang tips 1 tips 2 nggak memenuhi, kalian itu tuh kayak cek satu-satu gitu. Plus minus, ini plus minusnya juga plus minus gitu. Dan ini kan cek satu-satu nih. Plus minus 1, kalian masukin sini. Kalau hasilnya nggak 0, berarti kalian skip. Plus minus 2, kalian masukin sini, kalian skip. Pokoknya terus sampai plus minus 8. Nah, nanti yang hasilnya 0, itulah akarnya. Gitu. Jadi sebenarnya ada 3 ya. Cuma yang ketiga ini yang jarang terpakai gitu. Yang tips 1 sama tips 2 ini yang sering. Kayak kubik salah satunya gitu. Itu guys, buat cara nyari akar dari persamaan kubik. Ada yang mau nanya lagi? Kak boleh lihat slide pertama dari yang awal. Oke, boleh. Ini mungkin karena belum ada yang nanya. Kalau mau SS juga boleh. Oke, sebentar. Ketinggalannya dari slide berapa? Atau mungkin kamu catch up-nya dari materi yang mana ya? Mungkin biar teman-teman yang juga nggak ini. Atau mau dari awal gitu. Latihan. Oke, boleh. Ups. Yang ini ya. Nah ini. Kalau mau di SS dulu ya mungkin ya. Kalau catat mungkin agak memakan waktu gitu. Ini aku bisa di SS 1, 2, 3. Oke. Ini buat yang bentuk umum. 1, 2, 3. Itu SS ya. Nah, ini buat yang metode 1, 2, 3. Udah di SS. Ini buat yang Horner. Sampai sini udah catch up belum tadi? Oke, sip. Selanjutnya. Ini jam berapa guys? Oh, udah jam segini ya? Oh, udah pengen 2 jam. Waduh, kayaknya aku terlalu ini makan waktu deh. Oh, gini deh. Ini sebenarnya aku masih ada 3 soal, contoh soal ya, dan soal. Mungkin kita sesi ini aja deh, buat refreshing dulu ya. Oh, set quotes. Oke, boleh. Nah, paling ini ya. Nah, ini. Gunakan kolom SS. Nanti kalau kalian mau contoh soal sama pembahasannya, itu mungkin bisa ke sosial media aku aja nanti. Nanti ada di akhir kok. Udah di SS kah? Oke. Mungkin sekitar 5 menit kita. Nah, nih kalau di kelas aku itu ada yang namanya tisukuli, guys. Tisukuli itu apa? Trivial seputar kuliah. Nah, kalau kalian ada yang punya pertanyaan seputar kayak dunia perkuliahan gimana atau apa-apa, itu boleh banget nih. Atau mungkin kayak mau nanya seputar apa ya?